Tes tes, halo Mbak Zahra, Mbak Pepi. Terdengar Ustaz. Terdengar ya, oke. Dengar, Bandul. Oke, baik, kita mulai saja ya, sudah jam 19.27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam kondisi baikkah hari ini, siang hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih teman-teman, selamat bertemu kembali di jam yang sama di kelas yang ke-5 ini. Nah, saya ingin menyapa dulu narasumber. Sudah oke, Bu Nyai Awanila? Sudah oke ya, Ibu Moderator Mbak Zahra Amin? Udah oke, Mbak Pepi. Saya juga melihat ada Mbak Laila Joharo dari Lamongan ya, Mbak Laila itu ya. Lalu juga saya iya, halo Mbak. Juga saya melihat Mbak Siti Rofiah Ajija. Oke, baik. Pada tema kali ini adalah nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan. Nanti yang akan dibawa oleh Nyai Hajah Awanilah Ampa. Ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu, dan juga akan dimoderatori oleh Zahra Amin. Nah, Zahra Amin ini adalah pimpinan redaksi mubadalah.id. Nah, ini wajah pimpinan Mubadalah tuh ini Bapak dan Ibu semua. Jadi inilah Zahra Amin yang menggawangi, yang memimpin Mubadalah Media selama ini. Nah, baik, Zahra Amin adalah orang Indramayu asli ya Mbak ya. Ya, tetangganya Cirebon, lahir di Indramayu, juga pendidikannya S1 di Jogja ya Mbak ya, UIN Jogja. Juga melanjutkan melanjutkan di IAIN Cirebon. Nah, saat ini beliau memimpin media Mubadalah dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara ini. Kita sudah dibuka Zoom dari 30 menit yang lalu ya. Kita mulai dari jam 1, dibuka Zoom nanti 30 menit yang lalu. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dengan sungguh-sungguh lah ya. ID peserta dalam pertemuan ini harus menggunakan nama asli, bukan nama handphone. Bukan nama merek handphone. Oppo tadi masih ada yang menggunakan merek handphone. Nanti diganti dengan namanya ya. Lalu nah, ini yang lebih penting. Peserta harap untuk mematikan suara ketika proses sedang diskusi berlangsung. Nah, jika nanti lalu video dalam keadaan menyala atau on apabila sinyal tidak mendukung atau ada kepentingan lain, peserta boleh mematikan video. Lalu berikutnya, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama. Oke, selanjutnya peserta yang ingin bertanya secara langsung di sesi tanya jawab dapat mengklik raise hand, oke ya. Lalu berikutnya, jangan lupa peserta wajib mengisi daftar hadir. Oke ya. Ini masih belum meng-on-kan videonya, apa sedang sibuk atau ada keperluan lain Bapak Ibu? Oke, baik, kita mulai saja. Sebelum kita menyerahkan ke Ibu Moderator, sebaiknya dan kita memberikan hadiah Fatihah dulu kepada mu'alif hadal kitab, Kiai Haji Dr. Fakih bin Abdul Qadir, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di, summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wa minhunna wal amwat, khususon ila mu'allimina wa mu'allimatina wa khususon ila mu'alif hadal kitab. Sa'ilahumul Fatihah.
Amin. Terima kasih. Oke, saya akan serahkan langsung acara nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan bersama Nyai Awanila Ampa kepada Zahra Amin. Monggo Mbak. Terima kasih Bang Dul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dul yang sudah mengawali kegiatan kelas intensif Ramadan di sesi kelima pada hari ini dengan tema nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan. Kelas intensif Ramadan 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara merupakan kerjasama Mubala.id, Rahimah Jakarta dan Fahmina Institute Cirebon. Dalam hari ini kita sesuatu yang sangat istimewa karena bertepatan juga dengan peringatan Hari Kartini. Jadi semangat Kartini itu terasa sekali pada seluruh penyelenggara, panitia, narasumber, termasuk saya sendiri dan teman-teman yang hadir dalam kesempatan di ruang Zoom kali ini. Kalau dalam kitab Membawa Sa'adah, tema ini ada di halaman 27 sampai dengan 30. Nanti tema ini akan mengaji bersama Ibu Nyai Hajah Awanila Amfa, pengasuh dari Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Cirebon, yang merupakan tempat pertama kali dihelatnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama. Itu sangat historis sekali Ponpes Kebon Jambu ini karena telah melahirkan fatwa KUPI dan deklarasi Kebon Jambu. Profil singkat beliau menempuh pendidikan di MI dan MTS Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura dan Pondok Pesantren Aris Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Mungkin di antara para hadirin baik di ruang Zoom, baik di YouTube dan Facebook, di YouTube Suara Rahimah dan YouTube Mubadalah.id ada yang satu alma mater dengan beliau, bisa saling bersapa kalau merasa satu alma mater, satu angkatan dengan beliau, dengan Yu Awa. Kami biasa memanggil beliau dengan Yu Awa. Hal menarik dari sosok Yu Awa ini, saya ingat betul di acara Muludan tahun 2019 kerjasama Mubadalah.id dengan Pondok Pesantren Kebon Jambu. Yu Awa menyampaikan dalam ceramahnya itu dengan satu kalimat yang sangat menyentuh sekali. Jika istrimu ingin seperti Khadijah, maka muhammadkan dirimu. Itu luar biasa, menjadi satu sederhana tapi menginspirasi banyak orang, dan kita nanti akan bisa mengulik lebih dalam apa sih makna dari kalimat ini. Itu sudah sangat mubadalah sekali. Jika istrimu ingin seperti Khadijah, maka muhammadkan dirimu. Kemudian dalam tema ini, terkait dengan tema nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan, tema ini juga sangat menarik dan penting, tidak hanya bagi mereka yang sudah menikah dan berkeluarga untuk kembali menghangatkan relasi suami istri dalam rumah tangga, tetapi juga bagi teman-teman yang sedang menyiapkan pernikahan. Bisa belajar bagaimana membangun relasi keluarga yang bahagia, sebagaimana tagline dari makna dari kitab Membawa Sa'adah sendiri yang berarti adalah telaga kebahagiaan. Kita tentu masih ingat dengan video yang diunggah di kanal YouTube The Hermansyah pada tanggal 12 Februari yang lalu. Atta Halilintar, salah satu YouTuber Indonesia yang diwawancara oleh Asanti, menyampaikan tentang konsep kepemimpinan suami menurut dirinya, menurut si Atta ini. Obrolannya sederhana, kalau sudah berkeluarga, kata Atta, aku nanti jadi kepala keluarga tidak hanya pas waktu tunangan. Jadi izin suami, suara suami adalah Tuhan, dari Tuhan, suara Tuhan. Jadi kalau si Atta nggak mengizinkan si Aurel, katanya kamu harus nurut, nggak bisa kayak sebelumnya. Tidak bisa seperti ketika saat pacaran atau saat sebelum menikah. Itu kata kalimat Atta kepada Aurel dalam video tersebut. Lebih lanjut, Atta mengungkapkan bahwa istilahnya hidup kamu, Aurel katanya, sudah diserahkan ke laki-laki yang sudah bertanggung jawab atas kamu. Jadi nggak ada perdebatan yang soal-soal kayak gini, seperti itu. Nah,
Dari fragmen bukan kasus ya, percakapan antara Atta yang diwawancarai oleh Ashanti dalam YouTube, kanal YouTube The Hermansyah tersebut, apa sih yang salah dari kalimat-kalimat yang disampaikan Atta? Apa sih yang tidak tepat dari narasi di atas? Nah, melalui tema ini kita akan menemukan jawabannya bersama dalam sesi kelima, bab kedua tentang nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan, ngaji kitab Membaus Sa'adah yang akan disampaikan oleh Yu'awa alias ibunya Hajah Wanila Amfa. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih juga kepada Kiai Fakih, kepada Mbak Fevi, dan kepada semuanya. Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama kali untuk menyampaikan, biasanya beda ya, karena nggak pernah melakukan Zoom seperti ini. Jadi ketika malam ngomong, yuk nanti TikTokan, saya nggak paham TikTokan, saya nggak paham. Gaptek. Ini saking ininya. Jadi ketika Mbak Zahra memberikan informasi untuk jam dan waktu dan sebagainya, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti di perjalanan saya menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kok kurang sopan atau apa, yaitu cara penyampaian tablignya itu kan beda-beda per orang itu. Baik, sebelum kita mengarah kepada pembahasan pada siang ini, ya, pada siang ini tentang an-nikahu aqdun ibahatun aqdu ibahatin la aqdu tamlikin. Saya sebelumnya itu mau membahas ketika kita mau membangun rumah tangga, tentunya harus memahami tujuannya. Tujuannya itu adalah yang pertama at-ta'abbud, beribadah, at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan ketiga itu adalah ittiba'u sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, dan yang keempat, nah ini adalah tahsilul waladi wan nasali, menghasilkan anak juga keturunan. Menuju pernikahan tentu tidak langsung prosesnya itu ada yang harus dilalui, yaitu akdun nikah. Akdun nikah kalau dilihat dari Siyagul Kalam itu adalah susunan idhofah. Susunan idhofah, yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih, dan dua-duanya akdun nikah itu punya makna masing-masing. Yang pertama itu adalah akdun, artinya perjanjian, kontrak, dan semacamnya. Kalau an-nikahu itu adalah perkawinan. Jadi dalam suatu pernikahan ataupun akad nikah merupakan sesuatu yang wajib, tidak bisa kita lewati. Karena apa? Karena akad nikah itu sendiri adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Nah, dasar hukum wajib akad nikah dalam satu pernikahan ini ada termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Lah itu ayat tadi menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, perjanjian inilah yang disebut dengan akdun nikah, atau yang tadi di Al-Quran disebutkan adalah mitsaqun ghalidha. Itu. Nah, akad nikah ini termasuk
jenis transaksi yang berbeda dengan transaksi-transaksi yang lainnya. Transaksi apa seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah, dan sebagainya. Nah, baru kita membahas tentang apakah akad nikah itu adalah akdu ibahati, apakah juga akdu tamlikin. Ya, ikhtalafa al-fuqaha'u fi kauni akdin nikah hal huwa ibahatun au tamlikun wa fil qauli bitamliki. Qailun bitamlikil aini wa qailun bitamlikil manfaati wal akharu bitamlikil intifa'i. Ini sebagian para fuqaha, ulama fuqaha itu memperdebatkan masalah kedudukan akdun nikah. Apakah termasuk tamlik? Apakah termasuk ibahat? Nah, ada sebagian mengatakan bahwa akdun nikah itu adalah bitamlik. Baik secara tamlikul aini, ya, kepemilikan barang, atau ada yang mengatakan bitamlikil manfaat. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan bitamlikil intifa. Itu di dalam tamliknya. Tapi washtaharu 'inda Syafi'iyah annahu ibahatun la tamlikun. Tapi menurut kaul yang populer, yang paling masyhur itu adalah 'inda Syafi'iyah bahwasanya akdun nikah itu adalah ibahah, pemberian izin, la tamlik, bukan kepemilikan, gitu. Ya, wa yu'arrifu as-sayyid al-Bakri sahibu i'anatit talibin makalan an-nikahu annahu aqdu syar'iyyin yatadammanu ibahatu wat'in. Di dalam i'anatut talibin, Sayyid al-Bakri mengatakan bahwasanya nikah itu adalah akad kebolehan untuk melakukan hubungan seksual bersenggama. Ibahatu wat'in. Fanikah indahu ibahatu wat'in. Jadi hanya kebolehan untuk melakukan, diberi izin untuk melakukan hubungan seksual gitu. La tamlikuhu, bukan kepemilikan, wala tamliku manfaatihi, dan juga bukan kepemilikan manfaatnya. Gitu. Maka dari itu fayakunu al-maq'uda alaihi fi aqdin nikahi kama sharraha bidzalika Sayyid al-Bakri huwa halul istimta'i. Berarti itu adalah kebolehan untuk bersenang-senang. Ya, walaisa ainul bud'i kama yarahu al-ba'du wala manafi'ul bud'i kama yarahu al-akhar. Berarti tidak pada terfokus, bukan pada fokus alat kelaminnya. Bukan fokus pada alat kelaminnya, juga bukan kepada fungsi dari alat kelamin. Gitu. Jadi bukan kepemilikan dari alat kelaminnya perempuannya ataupun dari kemanfaatan kelamin itu tersebut gitu. Nah, wa hadza qaulu hasanun wa nadhariyatun muhimmatun li asasi bina'il musyarakah fil hayati zawjiyah. Wa min haitsun nadhariyah fil fiqhi takhtaliful ibahah anit tamliki. Wa yakhtalifu aidan tamlikul aini an tamlikil manfa'ah wa tamlikul manfa'ah an tamlikil intifa' wa fit tamliki yakunu milkul haqqi li sahibihi qawiyan wa mustaqillan bi khilafil ibahah. Saya baca dulu nanti keterangannya. Wa yakunu tamlikul aini fi aqwa suwaril istihqaqi bil aini min tamlikil manfaati wal intifa'i. Falimalikal ainu isti'maluha bi kulli ma'nal hiyazah wal istiqlal wal hurriyah. Wa fit tamlikil aini yakunu lil mar'i bai'ul ainil mamlukah
wa ijaratuha wa i'aratuha wa hibatuha lil akhari wa yarithuha warasatahu. Amma fi tamlikil manfa'ah li sahibihi ijaratuha wa i'aratuha duna bibai'iha wa laysa li sahibi tamlikil intifa' illa i'aratuha dunal ijaratiha wala bai'iha. Di sini ada keterangan bahwasanya teori yang kaul yang paling masyhur ini adalah menjadi pijakan untuk li asasi bina ilmu syarokah, bangunan kerjasama fi hayati zaujiyati, di dalam kehidupan rumah tangga. Maka ada perbedaan pendapat antara tahtaliful ibahah anit tamlik gitu. Nah, nanti ada konsep fikih dalam hak milik itu terbagi menjadi 3 ya. Tadi dikatakan kalau di kitab itu tamlikul aini, terus tamlikul aini itu berbeda dengan tamlikul manfaat, tamlikul manfaat juga berbeda dengan tamlikul intifa. Nah, ini apa sih yang dinamakan tamlikul ain? Apa juga yang dinamakan tamlikul manfaat? Apa juga yang dinamakan dengan tamlikul intifa? Sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman ketika suami melakukan akad nikah di dalam membangun rumah tangga. Nah, kalau tamlikul ain itu adalah pemilik boleh menjual, ya, memberikan, mewariskan, dan meminjamkan kepada orang lain. Itu yang dinamakan dengan tamlikul aini. Sementara tamlikul aini juga antamlikil manfaat berbeda dengan tamlikul manfaat. Tamlikul manfaat itu adalah pemilik mempunyai hak. Ininya mempunyai haknya ini. Pemilik mempunyai hak untuk memakai atau mengambil manfaatnya dengan segala akibatnya, seperti menyewakan dan meminjamkannya kepada alal akhor, terhadap ataupun kepada orang lain. Dan di sini juga wa tamlikul manfaah an tamlikul intifa. Berbeda juga antara tamlikul manfaat dengan tamlikul intifa. Dan yang terakhir, definisi dari tamlikul intifa itu sendiri adalah pemilik mempunyai hak dari suatu benda hanya untuk dirinya sendiri. Tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, dan meminjamkannya kepada orang lain. Nah, yang tadi itu adalah pembahasan antara perbedaan tamlikul ain, tamlikul manfaah dengan tamlikul intifa. Gitu. Nah, yang di alinea berikutnya itu adalah wa amal ibahatu fahiya ad'afu suwaril istihqaqi. Nah, di sini ibahah ini adalah pemberian yang paling lemah dalam kepemilikan, ad'aful istihqaq. Gitu. Karena apa? Balaisa fiha istihqaqun innama hiya mujarradu idnin wa tabqul ainu wa manafi'iha fi milki sahibil aini la sahibil ibahah. Jadi merupakan hak yang paling lemah dalam kepemilikan, bahkan dalam ibahah tidak mengandung sama sekali hak milik. Tidak ada sama sekali tidak mengandung hak milik, dan hanya sebatas pemberian izin ibahah. Sementara barang dan manfaatnya tetap dimiliki oleh pemiliknya, bukan milik bukan milik orang yang diberi izin. Nah, karena itu di dalam ibahah tidak diperkenankan wafil ibahati la yajuzu
bai'ul ainil mubahati wala ijaratuha wala i'aratuha wala yarithuha warathata sahibiha. Jadi tidak boleh tidak boleh menjualnya, tidak boleh menyewakannya, bahkan tidak boleh meminjamkan sampai mewariskan. Itu hanya dinikmati untuk dirinya sendiri. Itu idenya. Nah, di sini digambarkan di dalam Imam As-Suyuti dengan Ibnu Nujaim fil Asbah wan Nadhair itu gambaran tentang ibahah. Huwa haqqud dhaifi bi ta'amid dhiyafah. Fa ta'amu fi haqqid dhaifi mubahun wa huwa ma'dzunun ala aklihi wa yabqa milku ta'ami aslan li sahibil baiti wa huwa sahibut ta'ami wa malikuhu wal idznu fi haqqid dhaifi muqayyadun wa mahdudun ala qadril hajati wa mura'atu haqqi sahibit ta'am wa ala hadhil hudud laisa lidhaifi bai'ut ta'am wala akhdhuhu ila baitihi wala hibatuhu illa bi izni sahibit ta'am. Jadi ini gambarannya ibahah. Andai kata saya bertamu ke rumahnya Mbak Zahra, kemudian wajar Mbak Zahra itu menghormati dengan berbagai macam penghormatan, makanannya dikeluarkan, minumannya dikeluarkan, ada pecak terongnya dikeluarkan, ada macam-macam begitu. Lah, Mbak Zahra kepada saya itu memberikan izin atas makanan yang disajikan. Sementara saya itu adalah hanya diberi izin menikmati sesuai dengan kebutuhan saya, keinginan saya. Kok tiba-tiba saya lihat coklat, ini kok di rumahnya Mbak Zahra ada coklat, saya bawa ke rumah, ini coklat kesukaan anak saya ini, dibawa, itu tidak boleh. Sama sekali tidak diperbolehkan. Karena apa? Coklat itu tetap miliknya tuan rumah. Beda ya kalau sudah diizinkan. Ini bukan masalah diizinkan atau tidaknya. Ini masalah kepemilikan kepemilikan bendanya, kepemilikan barangnya. Jadi saya kok tiba-tiba ingat suami di rumah, ingat tetangga, ingat siapa, hatta sehingga ketika ada kucing lewat gitu, tiba-tiba diambil nih laukannya, ayamnya, lalu kita kasihkan kepada kucing, itu dihukumi haram. Karena apa? Karena saya itu diperbolehkan oleh Mbak Zahra dinikmatinya untuk saya, bukan untuk yang lainnya. Nah, itu gambaran ibahah secara yang sudah digambarkan oleh As-Suyuti wa Ibnu Nujaim di dalam kitab Asbah wan Nadhair. Itu. Baik, saya lanjutkan. Qala Ibnu Rajab fil Qawaid an amthilatil ibahah wa minha aqdun nikah wa taraddadat ibaratul ashabi fi mauridihi hal huwa al milku awil istibahatu. Famin qailin huwa al milku, katanya ini kok ragu-ragu ya ini tuh, katanya beberapa sahabat ini akad nikah ini apa ya? Apakah tamlik ataupun ibahah gitu. Nah, ada yang mengatakan al milku, ya milik dong, itu ya, istri berarti miliknya suami dong. Kemudian ragu-ragu juga, summa taraddadu hal huwa milkul manfaah al-bud'i au milkul intifa biha. Keraguan-keraguannya itu apakah memiliki butuh itu apa? Vagina, farji gitu. Atau hanya mengambil kemanfaatan dari farjinya gitu. Wakila bal huwa al-hillu la al-milku. Nah, di situ ada lagi yang mengatakan enggak, itu berarti kehalalan farji. Dalam arti diperbolehkan untuk melakukan istimta gitu. La al-milku, bukan di dalam kepemilikan gitu. Walihada
yaqul istimta min jihati zaujati ma'a annahu la milkalaha wa qila bal al maq'udu alaihi isdiwajun kal musyarakati. Ini isdiwaj saling menggauli gitu. Kal musyarakah kerjasama walihada farraqallahu subhanahu wa ta'ala bainal isdiwaj wa milkil yamini. Ini ada perbedaan antara isdiwaj dengan milkil yamin. Kalau isdiwaj itu harus melewati dengan akdun nikah. Tapi kalau milkul yamin itu adalah hubungan kepemilikan tuan terhadap budaknya. Budak berarti itu tamlikul ain, bebas untuk melakukan apa saja. Itu nanti ada perbedaan antara isdiwaj dengan milkul yamin. Wal mukhtaru ayyakuna aqdun nikah wa aqdu ibahatin la aqdu tamlikul bud'i. Nah, ini nanti setelah kita sudah memposisikan pernikahan sebagai akad ibahah, sudah memposisikan pada hal tersebut, berarti la aqdu tamlikin. Berarti itu tidak pada kepemilikan farjinya. Ya, bukan pada kepemilikan farjinya, wala tamliku manafi'il bud'i walal intifa'i bil bud'i, dan juga bukan pula kepemilikan hak memanfaatkan farji, ya, ataupun hal-hal yang keterkaitan menguasai gitu, menguasai istilah begitu. Ini bukan hal yang seperti itu. Sedangkan di dalam pernikahan itu hanya pemberian izin untuk melakukan hubungan seksual yang sebelumnya memang terlarang. Ya, itu yang yang awalnya itu ingkana mamnu'an, itu yang tadinya mujarradul idni ba'da ingkana mamnu'an, yang tadinya dilarang, kemudian setelah melangsungkan akad nikah maka diperbolehkan, diberikan izin untuk melakukan istimta. Itu. La wa yakunu an-nikah min babil musyarakati wa laisa min babil muawadati. Disinilah letak bahwa rumah tangga itu kerjasama. Laisa min babil muawadat, bukan atas dasar tukar menukar. Itu. Bukan itu. Wala yakni fil ibahah anna ahadat tarfaini yastahiqul istimta'a dunal akhari. Nah, andai kata sudah pada akad ibahahnya sudah sepakat, ininya sudah sepakat. Nah, sekarang itu masalah pemberian izinnya. Pemberian izinnya itu berarti yastahiqul istimta' dunal akhar au anna ahaduhuma ahaqqu minal akhar. Pemberian izin tidak berarti hak bersenang-senangnya itu hanya dimiliki oleh satu orang. Tidak bisa. Pokoknya saya sih sudah puas. Sebodoh amat, pokoknya saya sih sudah tidur begitu. Nggak bisa, itu tidak dimiliki untuk satu orang. Mesti ini ada sudah puas belum gitu. Nah, ini namanya sama-sama saling memberian izin, sama-sama punya hak untuk bersenang-senang gitu. Atau kalau seorang istri kecenderungan, nggak tahu tuh. Kalau saya uring-uringan nih kan. Setelah seperti itu terus ditinggal tidur gitu. Ini kok dengan tanpa nanya bagaimana ini tidak berarti kalaupun salah satunya itu sudah puas begitu, kemudian sudah meninggalkan antara perempuan atau laki-lakinya gitu. Nah, ini bukan di dalam pemberian izinnya, bukan. Tapi pemberian izin itu sama-sama melakukan hak bersenang-senang. Terlebih di sini tidak pula berarti satu orang lebih berhak atas yang lainnya. Itu
ini punya istri saya enak, ya waro-waro barangkali ya beda umpamanya kalau saya nyewa mobil, ya itu tuh mobil itu sih enak tuh, nyaman, empuk atau ininya. Ya kalau dipinjam sama orang lain nggak masalah, waro-waro tentang seperti itu kan nggak masalah. Iklan gitu, iklannya di situ. Tapi kalau untuk istri, servisnya istri ya itu cukup hanya di dalam hak bersenang-senangnya itu. Jadi itu ya. Berarti hak bersenang-senangnya tidak bisa dimaknai dengan hakul istimta bimakna hiyazah, ya eksploitasi, wal istiqlal, penguasaan, wal istilah itu penjarahan dan sebagainya. Pokoknya perempuan itu kalau saya ini kan kok miris sekali gitu, sedikit-dikit kalau tidak tadi Mbak Zahra bilang pokoknya kamu itu ada di tangan saya gitu. Kalau Aurel, kalau ini hidup kamu itu ada di tangan saya dan sebagainya. Itu mayoritas, maaf sekali, mayoritas itu pada santri-santri yang pondoknya pondok salah gitu. Karena sudah dijejeli dengan kitab-kitab yang memojokkan sekali ke perempuan. Atau taruhlah gini, perempuan itu 24 jam bisa bergerak dengan ininya. Belum nanti ketika sudah lelah, ini suami minta tuh, ya wajar ya kalau kita capek gitu. Ini, waduh, kutukan itu sampai subuh itu saya dilaknat hanya gara-gara gitu tuh. Kok semudah itu ya? Kok tanpa ada saling menanyakan dulu ini bagaimana, kok begini. Kan ridho dulu. Kalau kitanya sudah capek, boro-boro kita bisa menikmati hal yang seperti itu. Nah ini yang perlu kita luruskan di dalam hak bersenang-senang. Tidak ada unsur hiyazah, tidak ada unsur istiqlal, dan tidak ada unsur istilah penguasaan gitu. Bal yastamti'u ahadu at-tarfaini minal akhar, tetapi dua-duanya sama-sama menikmati zaujan kana au zaujan, baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami ataupun istri, ala hududi mura'ati haqqil akhar, fala yajuzu li ahadit tarfaini ayyukrihal akhar wala yastawliya alaihi wala yu'dhiyahu wala yudlimahu inda mumarasati haqqil istimta'il jinsi. Di dalam hal seperti ini, wala yastawliya wala yu'dhiya wala yudlima, itu juga tidak seenaknya memperlakukan istri dengan sesuai halusinasi suami begitu. Pengennya apa gitu. Lah, di situ kalau saya membaca di dalam kitab Fathul Izar itu ada dampak-dampak untuk reproduksi kita gitu. Posisi yang paling nyaman untuk perempuan itu gini, laki-lakinya di sini. Nah, itu kan tidak saling wala yudlimahu, ya, wala yu'dhiyahu, tidak menyakiti dan juga tidak saling berbuat dolim begitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sehingga bal alaihi mura'atul akhari ala asasi husnil muasyarah wa husnit tafahumi wa ta'awun. Di situ akan terbentuk ataupun asas akar dari baiknya muasyarah. Jadi intinya sih di dalam hal yang seperti ini perlu ada komunikasi antara suami dengan istri di di bab perkameran gitu. di ini cenderung perempuan malu, biasanya cenderung perempuan itu malu dan katanya ribet, risih gitu. Ngapain sih hal-hal yang seperti itu di ini kan? Kalau kata saya perlu itu, karena keberlangsungan rumah tangga itu sentralnya ada di situ ininya. Hadza makna istiwaj wal musyarakah. Itulah yang disebut saling menggauli dan juga saling bekerja sama. Fi kalami Ibnu Rajab alaihi fa inna nikaha aqdu ibahatin bainar rajuli wal mar'ati
haitsu yubahu li ahadihimal istimta'u bil akhari wa yakunu aidan abdul izdiwaj bainar rajuli wal mar'ati haitsu yatajalla fihi maknal musyarakah fi ma bainahuma lal muawadah, ya bukan tukar-tukaran, bukan tukar-menukar. Fala yata'awadu fi hadzal aqdi milku ahadihima bi milkil akhar. Ini nanti sudah bahas ke tahap mahar nantinya. Ini karena tadi muawadot itu tukar menukar, berarti ini ada keterkaitan dengan mahar. Wa ala hadhihi nadhriyah la yakunu mahruz zawji iwadon an bid izzaujati. Lah itu adanya mahar gitu ya. Adanya mahar dari suami yang diberikan kepada istri itu bukan sebagai menukar anbid izzaujati, menukar vagina istri. Bukan. Wala yakunu tamkinul bud'i min kibalil mar'ati iwadon anil mahri allati qabalathu min zawjiha. Bal al mahru qad samahu Allah Ta'ala sodukotan wa nihlatan. Apa itu artinya sodukotan wa nihlah? Aihibatan minaz zawji anti binafsin minhu. La muawadata ainin au ijazataman au ijarotaman faatin. Maaf. Au ijarotaman faatin. Jadi mahar itu adalah sodukotan wanihlah. Sodukoh wanihlah. Ai adalah pemberian dari zauj dengan secara sukarela. Bukan menukar vagina kita gitu, bukan pertukaran. Dia punya mahar, kita dibeli dengan menggunakan maharnya, bukan. Nah di sini Allah berfirman, waktu an-nisaa soduqotihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani amari'a. Itu. Bahkan ada di bawahnya itu suatu ketika saya baca dulu ya. Wa fi irsyadatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam an Sahl bin Sa'ad qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan faqalat inni wahabtu min nafsi. Rasul, ini saya hibahkan, saya hadiahkan jiwa raga saya min nafsi. Faqoma tawilan, kok lama enggak ada yang ini, enggak ada respon gitu. Belum ada respon, entah itu dari Kanjeng Nabi atau dari beberapa sahabat. Faqala rajulun zawwijniha. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mendekat kepada Kanjeng Nabi. Nabi, kawinilah saya dengan perempuan itu, kasihan itu, dia sudah menawarkan diri gitu. Kenapa tidak ada yang ini? Lah, kemudian ilam takun laka biha hajatun. Ini pun kalau panjenengan tidak mau terhadap perempuan itu. Qala, Kanjeng Nabi berkata, hal indaka min syai'in tusdiquha? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk melamar dirinya gitu, melamar perempuan itu? Qala ma indi illa izari. Saya nggak punya sesuatu gitu. Saya hanya punya sarung saja. Gimana itu Rasul? Faqala in aqtaitaha iyyahu jalasta la izarolaka. Faltamis say'an, ngaco kamu, kata Kanjeng Nabi. Kalau izarnya kamu dikasihkan kepada perempuan itu, kamu duduk menggunakan apa? Kamu masa mau bertelanjang dengan tanpa izar, dengan tanpa menggunakan pakaian? Iltamis say'an, carilah sesuatu. Faqala ma ajidu syai'an. Saya tidak menemukan apa-apa ya Rasul. Faqala iltamis walau khotaman min hadidin. Coba. Cari saja udah sana. Cari cincin. Walaupun cincin itu terbuat dari besi. Coba. Besi yang tidak ada nilainya begitu.
Itu ini si siapa namanya sahabat ini falam yajid. Aduh ini fakola ama akaminal Qur'an syai. Kanjeng Nabi, saya tidak mendapatkan pula. Ya udah, apakah kamu minal Qur'an syai itu adalah apakah kamu hafal sing juz amah begitu? Syai itu sedikit. Juz amah tak atau apa Quran segelondong nggak mungkin. Barangkali syai yang paling sedikit dari Al-Qur'an kamu hafal. Fakola apa namanya? Kola, naam suratu kaza wa suratu kaza liswarin samaha. Fakola zawwajnaka ma bima ma'aka minal Qur'ani. Ternyata hanya menggunakan mahar membaca surat Al-Qur'an dari sedikit itu ternyata Kanjeng Nabi malah memperbolehkan dan melangsungkan akad nikah antara perempuan yang tadi dengan sahabatnya dari salah satu sahabatnya gitu ya. Lah di sini di sini tadi cerita yang tadi itu wahaitsu annal mahra yasihu bil khatami minal hadidi wa bi qiraatil qur'ani hatta bi qiraati aqsari suwarin minhu kal ikhlasi wa hatta bi ta'limi basitin min umuril qiraati wal kitabati yustab'idu. Itu sudah terbilang-bilang asyaddul istibadi ayyakuna iwadon an bud'il mar'ati. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pertukaran di dalam mahar. Karena itu tadi cerita yang tadi khotam minal hadid. Cincin yang terbuat dari hadid itu tidak punya nilai, sama sekali tidak punya nilai, ataupun tadi dikira ati aksori suarin dengan membaca surat yang paling terpendek dari Al-Quran itu sah dijadikan mahar. Makanya Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baiknya pernikahan itu ialah yang paling mudah. Di dalam apanya? Di dalam maharnya, di dalam walimatul arusnya, di dalam perjalanan menuju akad nikah, di dalam pernikahannya. Di dalam riwayat lain, inna a'dhaman nikahi barokatan aisaruhu mu'nah. Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Itu yang paling sangat mudah maharnya. Jadi hal tersebut bisa dikatakan bahwa mahar itu bukan sebagai muawadhah, tukar menukar antara farji perempuan dengan laki-laki yang memberikan mahar kepada istrinya. Nah, ini yang terakhir wasahihu annan nikaha aqdu ibahatin kama qala asy-Syafi'iyah wa ya'ni minal ibahah annal wat'a sara mubahan ba'da an kana muharraman likulli minat tarfaini fi zawaji wa huwa aqdul izdiwaj wal musyarakah kama qalahu Ibnu Rajab wa hadza ya'ni wujuban dibati kulli minat tarfaini ala qa'idati husnil mu'asyarati allati irsyadaha al-Qur'anul Karim wa ta'limul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berarti di situ pernikahan adalah akad menurut Imam Syafi'i, yaitu pernikahan itu saling izdiwaj, menggauli, musyarakah, kerjasama gitu. Nah, sepasang suami istri harus tunduk patuh pada prinsip-prinsip pergaulan mulia, husnul muasyarah yang tentunya telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Mbak Zahra yang saya
sampaikan. Mohon maaf, ini barangkali ada kekurangan. Saya lagi belajar. Terima kasih, Yuawa, keren sekali tadi bacaan memaknai kitabnya per kata. Itu seperti ala-ala ngaji pasaran di pesantren ya. Tadi ada beberapa poin sebelum nanti operator menyiapkan jeda menanyakan profil mubadalah. Saya tadi ada beberapa hal yang saya rangkum dari penjelasan Bu Nyai Awa. Pertama, terkait dengan sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan, dan yang paling banyak berkahnya itu adalah yang besar maharnya. Dan mahar di sini bukan dimaknai sebagai pengganti vagina atau alat tukar untuk membeli atau menghargai vagina atau farji seorang istri, tetapi mahar adalah pemberian dari suami secara sukarela, semacam hadiah untuk istri. Yang menarik sebenarnya di bagian ibahah ketika Bu Nyai Awa menyampaikan tentang perumpamaan berkunjung ke rumah itu sangat ditunggu sekali ya Awa. Sangat menanti, karena dulu pas ke Kertasmaya kebetulan mesti sama-sama Indramayu, tapi rumah saya sudah tidak di Kertasmaya. Padahal sangat berharap sekali bisa berjumpa dengan Bu Nyai Awa untuk menyiapkan hidangan dan memberikan memanfaatkan semua hidangan sesuai dengan kebutuhan. Itu perumpamaan yang sederhana dan mudah dipahami tentang makna ibahah atau kepemilikan. Jadi sebagai tamu kita harus menghormati tuan rumah dan mengambil sesuai dengan kebutuhan. Itu ibarat ibahah dalam relasi keluarga atau suami istri. Kemudian ada request Yuawa untuk membacakan puisi, itu sangat ditunggu sekali karena Yuawa ini selain beliau adalah ulama perempuan, pengasuh pondok pesantren, juga ahli untuk merangkai kata, puitis, sastranya luar biasa sekali. Nanti di akhir acara teman-teman jangan beranjak dari ruang Zoom ini, kita akan menyaksikan Yuawa akan membacakan puisi-puisinya yang sangat inspiratif. Bang Dul, dipersilakan untuk operator untuk jeda lebih dulu. Sebelum nanti kami mempersilahkan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan pertanyaan atau pernyataan ya di komentar di room chat atau raise hand. Nanti setelah ada jeda penayangan dari operator. Silakan Bang Dul. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhriuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT.
Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, jika bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Terima kasih pada teman-teman operator yang sudah menayangkan profil dari mubadalah.id. Sekarang ada beberapa pertanyaan di room chat yang akan saya bacakan ke Bu Nyai Awa. Pertama dari Endang Dwi. Assalamualaikum Bu Nyai, saya mau bertanya, menurut Bu Nyai apa itu fitrah perempuan? Seringkali fitrah dikaitkan dengan kegiatan pekerjaan rumah tangga perempuan dan fungsi reproduksinya seperti hamil, melahirkan, haid, dan lain-lain, sehingga membatasi ruang gerak perempuan. Saya pernah mendengar fitrah perempuan di rumah. Saya berpikir, jika fitrah perempuan di rumah, bagaimana dengan perempuan petani, nelayan, masyarakat adat yang mengelola lahan dan kehidupannya bersentuhan langsung dengan alam? Saya mengamati di pasar, kebanyakan yang berjualan juga perempuan. Mohon pencerahannya. Bu Nyai mau dibaca satu persatu atau langsung di global? Saya jawab satu dulu, Mbak Zahra? Iya, monggo. Ya. Silakan. Itu keterkaitan dengan kodrat gitu ya, fitrah ya. Fitrah itu fitrahnya perempuan itu ya melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui. Sisanya, maksudnya selebihnya itu tidak termasuk dari ini. Jadi umpamanya di pasar terlihat lebih banyak perempuan yang lebih yang berjualan atau yang jadi nelayan dan sebagainya. Andai kata ada laki-laki yang mengatakan bahwa itu adalah menyalahi fitrah, itu ya bukan fitrah yang mana dulu gitu. Sebenarnya perempuan itu fitrahnya ya 3 itu. Mengandung, melahirkan, menyusui. Adapun selebihnya itu bukan persoalan, nggak jadi masalah sama sekali gitu. Ininya gitu. Zahra. Ya, itu Endang jawaban dari Bu Nyai. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Eni Farihatin. Bagaimana pendapat Bu Nyai tentang sebuah kitab yang menyatakan bahwa manakala terjadi perceraian antara suami dan istri ketika belum sempat terjadi hubungan badan di antara keduanya, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan. Nah, itu kan tadi sudah diperjelas bahwa kalaupun sampai suami mengambil kembali maharnya dan sebagainya, itu berarti tanda kutip etikanya itu. Dalam arti itu mahar itu kan bukan muawadot, itu sudah jelas. Itu bukan barter.
tapi pemberian secara sodukah wa nihlah, pemberian secara sukarela gitu. Nah, umpamanya kau sampai diambil lagi itu bukan tidak ada kaitannya, bukan dengan anuan fikih, itu hanya etika saja yang ini. Lumayanan mungkin. Kalau orang Cirebon Indramayu nanti tinggilan katanya yuk. Ya, pertanyaan berikutnya dari Alfiatun Hasanah. Assalamualaikum Bu Nyai, saya Alfiatun dari Malang. Berdasarkan riwayat yang tadi sempat dibacakan oleh Bu Nyai tentang lelaki yang dinikahkan oleh Nabi dengan mahar berupa sedikit hafalan Al-Quran, jika boleh saya mengambil sedikit kesimpulan dari riwayat tersebut, maka hafalan Al-Quran adalah opsi terakhir jika laki-laki tersebut memang tidak mempunyai apa-apa. Selain itu, saya juga pernah mendengar dari Kiai Haji Maimun Zubair bahwa sebaiknya memberi mahar yang baik kepada istri sebagaimana Nabi memberi mahar beberapa ekor unta kepada Siti Khadijah. Nah, bagaimana pendapat Bu Nyai tentang tren mahar hafalan Al-Quran sekian juz sementara si laki-laki masih memiliki hal lain selain hafalan Al-Quran? Terima kasih. Ini ya mungkin ini apa sekarang itu lagi musim mungkin mahar religius begitu. Mahar religius. Padahal ketika itu kalau Kanjeng Nabi sampai menikahi Siti Khadijah dengan mahar yang segitu, terus ada juga yang lebih meleleh lagi ketika Sayyidina Ali mau menikahi Fatimah Az-Zahra gitu. Itu atau apa namanya Abdurrahman bin Auf juga itu membawa nggak tanggung-tanggung itu 100 onta berwarna biru dari Mesir. Itu wow sekali. Tapi walaupun Ali udah ketar-ketir jangan-jangan gitu. Jangan-jangan ini Aisyah Fatimah mau meminta dan sebagainya. Tapi tetap Rasulullah itu menolak. Tapi justru yang diambilnya itu adalah Sayyidina Ali tidak menggunakan apa-apa, walaupun hanya kilawakola ada yang menggunakan cincin yang dari hadid, terus Kanjeng Nabi hanya menyiapkan bantal yang terbuat dari bulu domba apa begitu tuh. Itu saking sederhananya, tidak dilihat. Kembali lagi saya bukan ditekankan, kembali lagi ke tadi yang tadi ditulis juga oleh Mbak Zahra bahwa khairun nikah aisaruhu. Sudah itu saja. Sebaik-baiknya pernikahan itu ialah yang paling gampang, yang paling mudah. Gitu. Adapun umpamanya saya pengennya ini saja, walaupun ada kecukupan materi dan sebagainya, dia pengennya seperti itu nggak masalah. Nggak masalah, itu kan sesuatu mungkin pikirnya ini sesuatu yang unik gitu, dibanding dengan mahar-mahar yang lainnya. Enggak jadi persoalan seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman barangkali ada yang bertanya langsung ke Bu Nyai, silakan raise hand. Tapi dengan catatan pertanyaannya singkat, jelas dan padat karena efektivitas waktu. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Nuri Safitri. Izin bertanya dari Lampung. Ini Nuri Safitri, bagaimana menyikapi seorang perempuan yang sudah menerima berapapun mahar yang diberikan dari suaminya, akan tetapi pihak keluarga atau orang tuanya meminta yang lebih, dan jika tidak dipenuhi, maka pernikahan tidak direstui. Lah, itu kan banyak sekali. Untuk sekarang itu banyak biasanya sesuai dengan mitil gitu, sesuai dengan yang di wilayah itunya tuh berapa biasanya. Adapun itu budaya yang itu budaya dari ininya, budaya dari per daerahnya gitu. Jadi kalau kembali lagi ke kitab ini sih ya kita harus berani mendobrak budaya-budaya tersebut gitu. Kalaupun sampai mereka beranggapan bahwa semakin anaknya menerima mahar yang banyak, semakin bergengsi biasanya. Ini gengsinya sih sesama tetangga saja sebenarnya sih. Kalau ininya, kalau di dalam kita ikut aturan di dalam
yang sudah diatur di dalam agama saja itu lebih enak. Gitu. Apabila pernikahan yang pengen besar barokahnya itu ya berarti mudah di dalam maharnya. Begitu Mas Zahra. Selanjutnya dari Mbak Lelatul Zuhriyah. Selama ini pondok pesantren selalu dinilai cukup patriarki dan beberapa alumni pesantren yang laki-laki meski tidak semua cenderung menggunakan bahasa agama sebagai sarana untuk menundukkan perempuan dan menganggap bahwa perempuan adalah hanya sekedar makhluk kelas 2 atau untuk ini. Nah, kira-kira bagaimana dengan metode mengaji atau strategi mengajar di Ponpes Kebon Jambu agar para santri atau santriwati Bunyain jadi lebih adil gender dan dapat membangun relasi mubadalah meski kitab kuning atau referensi yang dikaji sama dengan ponpes-ponpes yang lain. Ini udah pengalaman kalau soal ini Bu Nyawa. Ini persis pengalaman saya. Pengalaman saya itu ketika almarhum tidak ada masih dalam masa idah itu ya. Tapi kalau masa idah saat itu karena saya diperbolehkan keluar karena lingkungannya kan di dalam pondok begitu sekolahnya. Saya itu ngajar di madrasah aliyah. Saya ngajar di madrasah aliyah bercampur dengan anak santri putra dengan putri. Dan ada satu kelas yang khusus putra, itu saya ngajar. Itu tidak ada masalah gitu. Tapi ketika saya mengajar di masjid menggantikan almarhum suami saya, itu baru itu. Wah, sudah banyak yang ngomong, enggak itu dari keluarga, enggak dari siapa. Ini kamu apa-apaan? Kamu begini-begini. Kamu naik ke atas katanya. Itu saya ngajar suruh naik di atas. Di lantai 2 dengan alasan kata kakak saya yang laki-laki. Biar nggak malu kamu diliatin tamu katanya, nggak pantas katanya perempuan ngajar sama laki-laki. Dipikir saya itu, loh kok saya di MA nggak dikomplain gitu, kenapa saya di pondok kok dikomplain, padahal satu lingkungan gitu. Akhirnya lama-lama ya itu tadi benar kata Najwa Shihab, perempuan itu tidak hanya butuh diketok, tapi kudu didobrak gitu. Akhirnya saya maksa turun dan sampai sekarang ternyata nggak apa-apa. Kadang hanya awalnya saja perlu proses gitu. Siapa yang lebih siapa yang lebih ini aja kuatnya siapa gitu. Dalam arti kalau saya sendiri selagi masih dalam koridor batas Islam, maksudnya sesuai dengan ininya batasnya gitu. Lah, nggak masalah lah kalau kata saya. Gitu. Apalagi yang saya ajarkan itu adalah tentang kitab gitu, kitab kayak tajwid, kayak apa ke anak-anak santri gitu. Tapi itu santrinya santri laki-laki itu yang dipermasalahkan. Padahal antara sekolah dengan pesantren itu di satu lembaga. Berarti umpamanya ini bagaimana cara sudah kita harus maksa. Gitu. Tapi maksanya juga maksa yang sopan tentunya. Dengan kebaikan ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ainun Makassar. Wow, ada peserta kita yang dari Makassar, Sulawesi. Terima kasih Bu Nya atas penjelasannya. Mungkin saya mau mengulang pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab oleh pemateri sebelumnya terkait perwalian bagi calon pengantin perempuan. Saya pernah mendengar salah satu penafsiran ulama yang juga disampaikan oleh seorang guru yang mengatakan bahwa bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan wali hakim atau kerabat yang ditunjuknya selain dari ayah perempuan tersebut, karena penafsiran tentang perempuan yang harus dilakukan oleh ayahnya itu ketika perempuan tersebut masih dalam penyapihan atau penanggungan orang tua, dalam hal ini ayahnya, tapi ketika sang anak perempuan ini sudah dewasa secara kondisi, akal dan sudah mandiri secara finansial, maka ia boleh menikahkan dirinya sebagaimana kebolehan itu diberikan kepada laki-laki yang memiliki kondisi yang sama seperti yang dijelaskan. Contoh kasus perempuan ini sudah menemukan pasangan yang cocok, tetapi ayahnya tidak memberi restu dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan sang ayah. Lantas, bolehkah perempuan tersebut tetap mempertahankan pilihannya dengan menikahkan dirinya sendiri dengan wali hakim dengan kriteria tersebut di atas? Ini kalau ada konsep wali ijbar gitu ya, mungkin punya ya.
Iya itu ini kan. Monggo. Sebenarnya saya kayak gitu sih persis seperti apa yang pernah terjadi pada Sayyidatina Khadijah kepada Kanjeng Nabi kan. Tapi kan posisinya Sayyidatina Khadijah saat itu memang dia perempuan yang sangat mandiri, terus yang dihadapinya juga adalah jelas begitu. Ya jelas Kanjeng Nabi gitu, jelas dia. Kalau kita kan kembali lagi, ini yang saya hadapi itu siapa, ini jelas enggak ini. Harus dikata kalau itu ada wali wali yang tadi wali hakim atau dan sebagainya. Sebenarnya kalau keterkaitan di dalam hal yang seperti ini nanti beda-beda madhabnya itu ada madhab Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia itu lebih cenderung kepada madhab Imam Syafi'i dan tentunya ini masih ramah terhadap perempuan begitu. Kemudian selanjutnya konsep ladies first di Barat yang biasa diaplikasikan di tempat-tempat umum seperti saat antri. Apakah Islam juga punya konsep yang sama? Berarti mendahulukan perempuan, maksudnya mungkin di sini. Bagaimana konsep Islam dalam hal ini dan secara rincinya dalam hal apa wanita didahulukan dalam Islam? Jadi kalau antri, kalau dia perempuan didahulukan gitu, Mbak. Itu nanti masuknya ke adab ya. Kalau itu sih masuknya ke etika lagi kalau begitu ya. Karena mungkin kalaupun ya didahulukan, kalau didahulukannya karena faktor lemahnya, ya janganlah, nggak mau lah. Kalau hamil ya, kelompok rentan. Ya kalau dalam keadaan hamil atau itu diperbolehkan atau apa gitu. Tapi kalau di dalam ini perempuan ini itu ya kembali lagi itu pada ranah ke etika atau adab. Dan melihat kondisi perempuannya juga ya. Iya betul. Selanjutnya mahar yang paling baik dan tidak memberatkan itu berupa apa ya, Mbak Nyai? Ini pertanyaan. Itu tidak berat kan kalau Al-Ikhlas 3 kali saja sudah tidak berat. Al-Ikhlas 3 kali itu sudah tidak berat sekali itu. Penting perempuannya menerima. Kemudian dari Arum Islamiyati, Derek Tanglet Bu Nyai, sebetulnya mahar itu ditentukan oleh calon istri. Apakah melibatkan wali dari perempuan? Kemudian apakah wali juga menentukan dalam pemberian jumlah besar kecilnya mahar? Mohon penjelasan terkait nominal mungkin ya, Mbak Nyai. Itu kan tadi yang Mbak Zahra yang sudah diinikan, itu sesuai dengan apa yang diinikan. Kalau kembali ke fikihnya sih, atau kembali ke aturan di dalam tadi di mamba usa'adah, itu kan tidak muawadot, itu tidak tukar menukar. Terus kalaupun penentuan ketentuan dan sebagainya itu biasanya sudah adat istiadat ataupun kebudayaan yang sudah mengakar di situ gitu di daerahnya. Kalau pengen kitanya berani untuk melakukan atau mempraktekkan mamba usa'adah ya silahkan saja gitu, lebih asik kalau kata saya. lebih anulah ya, lebih baik begitu. Teman-teman peserta ini langsung praktek langsung biar akan semangat dari kitab Mamba Usa'adah. Terakhir ini pertanyaan di grup chat, bagaimana menyikapi calon suami yang berpandangan bahwa secara biologis memang perempuan itu bisa multitasking, maka pasti perempuan juga sanggup melaksanakan beberapa tugas sekaligus. Dengan dalih ini dia merasa bahwa kerjasama tugas ya jatuhnya perempuan yang pembagiannya dapat lebih banyak karena dirasa dianggap mampu. Bagaimana dengan demikian? Misalkan kerjaan domestik karena perempuan yang lebih ahli, semuanya perempuan gitu mungkin banyak ya. Jadi laki-laki ketika sampai rumah beres semua kerjaan. Bikin kopi. Iya, itu konsep seperti itu, konsep yang tadi saya katakan. Lebih banyak mereka itu umpamanya masuk ke pesantren di mana pesantren salaf yang hanya pemaparan kitabnya itu kutub ros begitu, dengan tanpa perbandingan kitab yang lain. Jadi dia lebih cenderung bahwa perempuan itu harus mengerjakan
lebih banyak tenimbang ini. Jadi kalau seperti itu, kalau menurut saya itu di awal pernikahan itu harus ada pembahasan sebenarnya di awal pernikahan itu. Makanya yang paling menunjang sekali di dalam hayatuz zaujiyah itu adalah komunikasi. Nah, komunikasinya itu di awal ya, bukan pas sudah terjadi baru komunikasi di awal. Ini bagaimana aturan mainnya itu, bagaimana anak, bagaimana ini, bagaimana dan sebagainya. Nah, karena pada awal saya menikah pun saya itu ada komunikasi awal. Jadi kata orang itu malam pertama itu deg-degan dan sebagainya. Kok saya enggak ya? Karena saya komunikasi itu dulu. Ini gimana ini? Saya kalau punya anak nanti gimana saya? Saya taruhlah punya. Saya sering senang keluar nih atau saya sering kemana itu tolong jangan dibatasi dan sebagainya. Itu nanti ada komunikasi sebenarnya di awal pernikahan gitu. Jadi nanti kesini-sininya loh itu kan sudah ambil komitmen itu di awal itu sudah MOU gitu. Kalau dulu Mbak Nyai itu Mbak Zahra. Ya, dulu dijodohkan apa ada proses ta'aruf terlebih dahulu sehingga pas malam pertama tidak deg-degan gitu. Kayaknya kalau dibutuh saya itu sedang tidur. Saya itu sedang tidur Mbak Zara. Bangun jam 8 pagi masih ucek-ucek matanya. Saya ditelepon sama kakak saya, Yumas itu. Wah, kamu sudah nikah. Lah, kapan saya nikah? Kapan saya menikah? Itu barusan 5 menit yang lalu. Jadi maharnya juga saya tidak tahu berapa gitu. Tahu-taunya kakak saya hanya ini sana buat jajan, gitu saja. Itu pun ngasih 1 juta. Sana itu sana buat jajan. Ya Allah, saya jadi tidak tahu bangun tidur dikatakan bahwa saya sudah menikah dengan tanpa ada mahar. Kamu harus begini. Kalau dijodohin kayaknya enggak kayaknya. Kalau di pesantren nggak dijodohkan. Ini ada pertanyaan, Bu Nyai, saya pernah mendengar mahar misil tapi belum begitu paham. Mohon penjelasannya dari Nura Wonosobo. Itu kan ini tadi kembali ke sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan yang di daerahnya gitu. Jadi saya pernah begini ya, karena ini buat pengalaman saya. Ketika saya menjodohkan seseorang, itu saya tidak tanya-tanya maharnya. Gitu. Tiba-tiba orang ini langsung itu sudah bagi undangan itu, sudah bagi undangan, tinggal ngasih uang dengan maharnya. Ternyata dari pihak perempuannya tidak terima, langsung mutusin, enggak, saya enggak jadi nikah dengan kamu. Nah ini saya akhirnya jadi pengalaman. Sebelum memberikan itu kita harus nanya-nanya dulu. Pasaran di situnya itu berapa? Di ini, gitu Mas. Ya, sesuai dengan daerah ya kan punya tradisi, punya yang berbeda-beda. Ya, ini karena pertanyaan di room juga sudah tidak ada. Semoga semuanya sudah terjawab ya. Kalau masih penasaran bisa raise hand. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup momen kesempatan di sesi kelima kelas intensif Ramadan. Pengaji kitab Membaus Sa'adah pada hari ini 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Tapi saya tidak mau menyimpulkan apa-apa dan sebagai closing statement dari Bu Nyai Awa nanti request dari teman-teman untuk membacakan puisi. Nanti closingnya pakai puisi aja, Mbak. Jadi biar semangat relasi kesetaraan dan telah kebahagiaan dari kitab Membaus Sa'adah benar-benar kita. Ini keluar nggak nih dari jalur ini, Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Nyai. Sekarang gitu. Ya. Baik. Penasaran puisinya. Saya pilihkan dua puisi. Puisi yang pertama itu puisi pertama ini diminta oleh Eagle Institute di bawah naungan di bawah naungan Metro TV. Pas ini kebetulan tahun kemarin memperingati Hari Kartini. Dan ini coretan saya sederhana sebenarnya, nggak ada yang wow begitu. Baik. Habis gelap
bermakna kebodohan. Terbitlah terang bermakna berpengetahuan. Kartini perempuan mutamaddina. Kartini pelopor perempuan dalam kesetaraan. Kartini perempuan pemberontak, kelemahan dan ketidakberdayaan. Kartini penggerak perempuan. Kartini pemikir perempuan. Kartini pembela hak perempuan. Kartini milik perempuan yang punya keinginan, semangat, perjuangan, kegigihan untuk setara tanpa menghilangkan tanggung jawab sebagai perempuan. Itu satu. Ini buku saya, buku ketika saya menulis puisi-puisi ini ketika masa-masa iddah gitu. Ada puisi yang saya tulis kemudian ditandatangani oleh Fazawawi Imron. Saya menulis di Jepang saat itu. Tulisannya sedikit. Adalah sedikit sekali. Ketika nanti ini dulu. Ini saya baca ketika di literasi di Cirebon gitu. Ini judulnya Konco Wingking. Saya lihat tadi ada pertanyaan Konco Wingking. Konco Wingking. Jangan kau sebut aku Konco Wingking. Karena ibuku tak mengenalkanku hal demikian. Perempuan itu pendamping yang ada di samping. Perempuan itu berkiprah pada posisi yang setara. Kehadirannya bukan sebagai pelengkap atau penyempurna belaka. Karena perempuan punya tubuh dan jiwa sendiri, disertai nafsu juga akal. Walaupun beda takar, tapi bukan berarti perempuan pemilik setengah akal. Itu. Terima kasih. Mbak Zahra. Cukup kan 2 saja? Keren sekali visinya, itu sudah mewakili dia seperti ini. Ada satu lagi sebentar. Satu lagi sebentar. Tak perlu pisau, gunting atau senjata tajam untuk melakukan bunuh diri. Cukup mental yang tak mau dibangun, karakter yang merapuh, dan mengizinkan berhenti di satu titik keterpurukan. Disitulah kamu sudah mati. Terima kasih. Ya. Sudah. Terima kasih. Luar biasa. Buya nanti boleh minta redaksi narasi puisinya, bisa kirim ke grup. Nanti peserta banyak yang minta, di room chat banyak yang minta, di share ke peserta. Terima kasih. Ini ada buku saya. Ini saya ada buku saya baru berapa tapi ya itu nanti sudah ada semuanya sih. Boleh di share. Ada. Ini kematian tanggal suami, kematian pas tanggal bulan dan tahun suami. Keren, luar biasa. Ya. Jadikan bukan sebagai asa, sebagai semangat spirit untuk melanjutkan hidup. Luar biasa sekali Bunya Wani Lamfa, inspiratif dan berinteraksi dengan baik sekali dengan seluruh para peserta yang sudah hadir di ruang Zoom pada kesempatan hari ini. Saya selaku moderator yang mendampingi proses kegiatan ngaji intensif, kelas intensif Ramadan, sesi kelima dengan tema
nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan pemirsa Salingers. Halo para Salingers di YouTube Suara Rahimah dan di Facebook mubadalah.id. Terima kasih sudah setia bersama kegiatan-kegiatan kami di kelas intensif Ramadan yang masih ada sisa 15 sesi lagi. Mudah-mudahan semuanya tetap setia sampai nanti 15 sesi jelang Lebaran. Terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini. Tadi saya melihat ada Bunyai Umdatul Khairat, ada Bunyai Rofi'ah, Siti Rofi'ah, ada Bunyai beberapa narasumber kelas intensif yang juga hadir pada kesempatan di siang jelang sore hari ini. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Dul selaku host pada kegiatan kelas intensif Ramadan. Silakan Bang Dul. Oke, terima kasih Mbak Zahra, terima kasih Bunyai Awa, luar biasa sekali diskusinya ya. Ya ini sudah jam 14.57, masih ada waktu 7 menit lagi. Tapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk memperluas pengetahuannya terkait dengan tema ini. Silakan buka situs di Suara Rahimah. Halo, dengar suara saya? Dengar Bang Dul, dengar. Ya, Oke. silakan situs di suararahimah.com sebagai pusat informasi perempuan dan Islam, dan juga mubadalah.id inspirasi keadilan relasi, dan pahmina.org bersama tradisi untuk kemanusiaan dan keadilan. Nah, saya di penghujung ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para perempuan-perempuan di Indonesia. Semoga kita semakin berkibar, semakin memberikan manfaat kepada orang lain ya. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Amin. Terima kasih. Jangan lupa kita ketemu besok di jam yang sama bersama Ibu Nyai Sopi Puji Astiti dengan tema Mu'asyaroh bil Ma'ruf, pasangan suami dan istri. Nanti akan dipandu dengan Ibu Nyai Nurul Bahrul Ulum di jam yang sama. Jangan lupa hari ini tema hari ini, pertemuan hari ini, upload di media sosial masing-masing dengan hashtag kelas intensif mubadalah, hashtag 20 hari bersama 20 ulama perempuan, hashtag kursus keluarga bahagia, juga tag media sosial mubadalah, mubadalah.id, Suara Rahimah, juga Pahmina Institute. Nanti jika yang yang penuh, yang dinilai sama panitia, akan mendapatkan buku-buku penerbit dari Rahimah, Fahmina, dan Mubadalah. Baik, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Awa. Terima kasih.